Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah untuk berjualan menggunakan aplikasi marketplace ya. Jadi marketplace itu macam-macam seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, TikTok, Seller, dan sebagainya ya. Jadi apakah yang penting dari hal itu? Apakah yang penting itu jumlah follower atau jumlah bintang atau review yang dihasilkan dari toko itu? Jadi manakah yang penting antara jumlah followernya ataupun jumlah bintangnya itu? Kalau Shopee bintang ya, kalau untuk yang lain saya kurang tahu. Nah, untuk itu kita fokuskan di bintang saja atau penilaian yang baik untuk produknya itu maksudnya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk Shopee ini, jadi ini pengikut saya ini hanya 169 ya. Jadi ini pengikut murni ya. Jadi tidak membeli follower atau apa. Jadi hanya ada 169 pengikutnya. Ada juga yang malah keblokir ya. Yang keblokir ini apa nih? Mungkin akun saya dulu, saya pernah bikin akun di sini, kemudian keblokir karena melanggar kebijakan Shopee. Nah, ini contohnya pengikutnya itu asli semua. Jadi mereka saya tidak membeli follower. Nah, kemudian kita lihat bintangnya. Bintangnya itu kita cek di mana ya? Mungkin kita cari di toko nih ya, toko saya. Kemudian performa toko, kemudian penilaian. Nah, penilaiannya itu bintangnya adalah 4,8 atau 4,8. Nah, itu termasuk bagus ya. Jadi kalau menurut saya untuk berjualan di marketplace itu yang penting review produknya itu bagus atau bintangnya itu bagus kalau untuk Shopee ya. Nah, contoh di sini kan bintangnya 4,8. Nah, ini artinya dia bagus. Artinya kalau sudah bintangnya 4,8 itu nanti pembeli itu akan percaya kepada produk kita. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa menjadi referensi nanti kalau ketika Anda ingin membuka toko online, misalnya jualan ikan kemudian ingin buka toko online. Nah, apakah mau beli follower untuk meningkatkan itu tadi, meningkatkan orang agar beli produk kita, itu sebenarnya itu tidak terlalu tidak terlalu menjamin. Yang menjamin itu adalah review ini, bintangnya. Kalau bintangnya itu bagus, otomatis orang akan percaya kepada produk kita. Namun bintang ini juga bisa dibuat ya, jadi dibikin fake order ya. Kemudian nanti orang yang yang bekerja sama dengan kita nanti membuat itu tadi bintang palsu. Itu biasanya ketahuan, itu biasanya ininya samaran, jadi tidak nama asli seperti ini kan, tapi namanya itu biasanya memakai misalnya N bintang kemudian muncul A, jadi kebanyakan samaran. Kemudian nanti kata-katanya juga sama, misalnya produk ini sangat bagus dan bagaimana, kemudian orang yang di bawahnya juga komen lagi produk ini sangat bagus, dan itu kemungkinan itu adalah fake. Itu tadi hanya untuk menipu-nipu saja. Jadi perlu diketahui bahwa ini juga bisa dibuat ya, untuk tipu-tipu juga bisa. Nah, kemudian di sini juga ada yang dapat bintang 1 ya sebanyak 2, kemudian bintang 2 sebanyak 3 dan sebagainya. Jadi dan menurut saya ini malah bagus. Kenapa bagus? Karena ini kelihatan alami, dan memang alami karena tidak ada di sini yang jual beli bintang, dan kelihatan alami kan. Dan ini ketika ada orang menilai jelek, sebaiknya kita menyanggah ya. Misalnya ikannya stres, besoknya gampang mati. Kemudian kita beri alasannya. Loh, kenapa ikannya gampang mati? Apakah gagal adaptasi? Apakah ikannya loncat dan sebagainya kan? Siapa tahu gagal adaptasi atau salah penanganan kan, bisa juga seperti itu. Kemudian
Ini juga bisa, ya ampun ternyata kecil banget. Nah, dia ingin mencoba membandingkan dengan produknya. Nah, kemudian kita sanggah saja, bukankah di deskripsi sudah ada keterangannya. Nah, kita harus bisa menyanggah itu, jangan sampai kita diem aja atau cuek saja, karena sebagai penjual kita mempunyai hak jawab kalau kita merasa benar. Nah, kemudian seperti ini kita harus jelaskan. Jadi misalnya kalau tidak ada yang komen, misalnya tidak, maksudnya cuma memberi bintang tetapi tidak ada penjelasannya, kita harus berani bertanya, halo kak, salahnya di mana. Nah, kalau memang ini tujuannya untuk menjelek-jelekan, ya kita blokir saja. Karena kan ada juga yang mungkin tidak suka dengan kita kan, bukan berprasangka buruk, tapi mungkin ada juga yang tidak suka atau merasa bersaing dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita singkirkan orang-orang yang seperti itu. Tetapi bisa juga tidak perlu juga tidak apa-apa. Contohnya ini kan di sini saya mendapat bintang 3 tetapi tanpa penjelasan. Kemudian saya jelaskan, saya bertanya di situ, terima kasih bla bla bla. Kemudian saya bertanya di situ, sebaiknya diberitahu apa kekurangannya ya kak, agar kami bisa memperbaikinya. Jadi kita harus aktif ya. Ketika orang menilai jelek, kita harus aktif, apa salahnya, biar nanti kita tahu dan bisa kita perbaiki. Nah, ini juga menjadi masalah ketika produk kita itu dapat nilai jelek. Misalnya ini kan, misalnya ini, nah cuma dapat 4.3 kan, karena ada yang menilai jelek tadi tuh, menilai 3, jadi nilainya jadi turun drastis. Tapi ini tidak masalah karena masih ada yang nilai bagus. Nilai bagus kan dari 3 penilaian, yang 2 5, yang 1 3. Nah, ini masih bagus. Yang jadi masalah tuh ketika seperti ini. Jadi satu produk itu baru ada 1 orang yang menilai, dan ini ada berapa yang menilai ya? Ada 2. Nah, dapat 3 dan 4. Nah, ini yang jadi masalah. Ini kan jadi jelek di sini kan. Bintangnya jadi 3.5. Nah, ini ada solusinya. Solusinya yaitu dengan kita hapus produk ini, kemudian nanti diganti produk yang sama dengan ini tadi, jadi dibikin baru. Jadi nanti penilaiannya 0 lagi. Itu juga bisa. Tetapi kalau saya biarin aja karena sudah dibantu dengan ini tadi ya. Jadi di sini kan banyak penilaian yang bagus. Ada 940 yang menilai produk saya itu dengan bintang 5. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi biarpun nanti ada yang produknya jelek, itu orang tetap akan percaya dan akan beli ya. Karena biasanya nanti orang akan melihat review produk-produk ini. Jadi kemungkinan orang menilai itu juga kadang tidak tahu dengan produk yang kita jual ya. Misalnya seperti ini kan tanpa alasan memberi nilai 3. Nah, kemungkinan mungkin dikiranya udang hias itu seperti lobster ya, jadi ukurannya besar. Jadi mungkin ketika dikirim barangnya itu bentuknya kecil. Nah, dia heran, loh ini kok bentuknya kecil, padahal memang udang hias itu ukurannya kecil. Jadi seperti itu. Jadi ada yang tidak tahu produknya. Kemudian ada juga yang memang ingin menjatuhkan. Jadi mungkin dia punya toko, nah tokonya itu sama produk dengan kita, kemudian bisa juga membeli produk kita, kemudian nanti di review jelek, itu juga bisa. Jadi persaingan tidak sehat itu juga ada juga, walaupun tidak semua. Yang ketiga itu memang produknya jelek atau orang tidak puas dengan kita juga bisa. Jadi itu tadi kenapa orang menilai jelek itu juga bisa. Nah, ini contoh menurut saya itu. Jadi apa yang penting, apakah jumlah follower atau penilaian orang terhadap produk kita. Kalau di Shopee pakai bintang. Nah, kalau menurut saya itu lebih utama itu adalah penilaiannya. Jadi bukan jumlah pengikutnya, tapi penilaian orang terhadap barang yang kita jual. Jadi kalau semakin tinggi bintangnya kalau di Shopee, itu nanti
orang pasti akan tertarik untuk membeli produk kita. Jadi minimal sehari itu pasti ada aja yang beli. Kalau tidak ada yang beli di online, biasanya nanti datang ke lokasi kita secara offline juga bisa. Jadi biasanya nanti tanya-tanya lokasinya di mana. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin membuka usaha online jual beli ikan hias atau sebagainya atau produk apa saja, itu intinya kita harus mengutamakan itu tadi, kualitas dulu. Bisa juga untuk awal-awal diberi bonus, diberi apalagi intinya agar menyenangkan si pelanggan itu, agar nanti pelanggan itu ibaratnya itu dia membeli produk kita atau nanti menyarankan temannya atau orang lain untuk membeli produk kita. Jadi kita kasih bonus, kalau orangnya bertanya kita respon, kita jawab. Kemudian kalau kita misalnya ikannya mati, nah kita minta maaf, kita bilang saja itu, bilang apa adanya, misalnya ikannya memang susah perawatannya atau ikannya itu kondisinya memang harus dibeginikan, jadi kita harus kasih tahu gitu. Tapi intinya kita harus kirim ikan yang kondisinya sehat. Jadi seperti itu saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.